Dengan visi unggul dan bermartabat, kami hadir untuk Indonesia. Kami persembahkan penampilan salah satu dosen kami dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Indah Fitriwati adalah salah satu dosen dari program studi Diploma 3 Keperawatan pada Fakultas Kesehatan Institut Administrasi dan Kesehatan Stistio Muara Bungo. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan Serdos tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan sebuah video tentang proses pembelajaran yang meliputi 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Di program studi Diploma 3 Keperawatan, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu keperawatan maternitas, manajemen pasien safety, praktik klinik perawatan maternitas, etika keperawatan, dan hukum kesehatan. Kali ini saya akan menunjukkan proses perkuliahan pada mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek, yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 3 pada program studi Diploma 3 Keperawatan. Adapun materi pembelajaran yaitu konsep keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, bayi baru lahir, postnatal, konsep keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Setelah mengambil mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep dasar keperawatan maternitas, memahami atau menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, menguasai konsep asuhan keperawatan pada intranatal, menguasai konsep keperawatan pada bayi baru lahir, menguasai konsep keperawatan pada postnatal atau postpartum, menguasai konsep keperawatan pada kesehatan reproduksi, dan yang terakhir menguasai konsep keperawatan keluarga berencana. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah perkuliahan tatap muka dengan metode discovery learning, kemudian ada role play atau praktikum di laboratorium, dan juga ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. Di akhir mata kuliah ini, saya akan melakukan penilaian akhir yang ditentukan berdasarkan hasil proses pembelajaran yang meliputi absensi 10%, tugas terstruktur dan tugas mandiri 25%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester atau UAS 20%, dan ujian praktek sebanyak 25%. Berikut ini adalah contoh pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa pada perkuliahan keperawatan maternitas di laboratorium dengan topik bahasan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yaitu pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan ibu hamil. Pemeriksaannya apa saja? Yaitu pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Yang tujuannya adalah untuk melihat kondisi janin yang ada dalam perut ibu, apakah sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian juga kita akan mendengarkan denyut jantung janin atau yang dikenal dengan DJJ. Lalu apa saja alat yang dibutuhkan? Yang pertama adalah Doppler. Ini namanya Doppler. Tujuannya adalah untuk menghitung denyut jantung janin. Jadi Anda akan mendengarkan denyut jantung janin ataupun DJJ menggunakan alat Doppler. Ya, nanti akan dihitung selama 1 menit. Kemudian ada jeli.
Jadi sebelum kita tempelkan droplet, kita pasang gel dulu di perut ibu. Kemudian ada mat line atau disebut dengan lemperan, ada tisu kering, dan juga ada selimut. serta handscoon. Oke, seperti biasa kita persiapkan dulu ibu hamilnya. Bagaimana tentunya kita melakukan perkenalan dan juga melakukan info konsul. Oke, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Citra. Hari ini saya dinas pagi. Saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan ibu untuk melihat apakah posisi bayi ibu sudah masuk ke jalan lahir ataupun belum, dan juga saya akan mendengarkan DJJ atau denyut jantung dari pada bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Kalau ibunya bersedia, maka kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan. Oke, bersedia kata ibunya, maka izinkan saya untuk mempersiapkan alat-alatnya. Oke, kita pasang dulu ibunya selimut. Jadi meskipun ini penter, anggap saja keseluruhan sudah tertutup. Kalau misalkan di sini ada ini, sebenarnya kalau yang ditutup adalah bagian kaki ke bawah. Cuman karena nanti kalau ibu tutup bagian kaki ke bawah, Anda tidak bisa melihat secara jelas, ya. Kan ceritanya ibu sudah memasang selimut dan sudah mempersiapkan alat terdekat pasien, lalu kita pasang sampiran. Jadi kalau ada keluarga pasien yang mungkin bukan muhrimnya atau beda alat jenis kelamin, boleh kita persilakan keluar terlebih dahulu, ya, karena akan kita periksa area perut. Kadang ada beberapa pasien yang malu, ya. Sebelumnya tentu kita sudah melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan alat perlindungan diri yaitu handscoon atau sarung tangan bersih. Oke, kemudian untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan Leopard 1. Leopard 1 seperti yang sudah kita pelajari kemarin adalah menentukan tinggi fundus uteri, TFU, menentukan tinggi fundus uteri. Untuk Leopard 1 yang kita perlu dekatkan adalah midline. Ya, ini adalah midline. Nah, untuk Leopard 1 caranya adalah Anda simpan tangan Anda kiri kanan di bagian sisi kanan kiri perut ibu. Anda cari, kumpulkan lokasi sampai ke fundus. Jadi kalau ceritanya di sini ada bayi, ini karena pentem, jadi Anda tidak bisa tuh meraba, oh ini posisi bayinya betul di sini atau tidak. Tapi kalau karena kita sudah masukkan pentem di dalam pentem bayi di dalam perut ibu, maka terasa di sini. Kita raba untuk membuat bayi tersebut mengumpul di tengah. Tujuannya apa? Untuk mengukur fundus. Jadi kalau namanya fundus ini paling atas, kita ukur dari fundus sampai fisis. Beda kalau kita tidak mengumpulkan si bayi terlebih dahulu, otomatis tinggi fundus uterinya juga tidak akurat. Karena dia ada yang geser ke kanan, ada yang geser ke kiri. Oke. Setelah kita kumpulkan ke atas fundus, barulah kita gunakan midline. Midline-nya Anda lihat yang bagian sentimeter ya. Jadi Anda ukur. Nah, diketahui bahwa TFU-nya adalah 31 cm. Jadi ibunya sudah masuk trimester 3. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Leopard 2. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan di mana posisi punggung bayi. Kalau posisi punggung bayinya ada di muka, berarti punggung bayi berada di kanan ibu. Kalau
Kalau posisi bayi di puki atau punggung kiri, berarti punggung janin atau punggung bayi berada di posisi kiri ibu. Jadi jangan Anda salah menentukan melihat dari tangan kita sebagai perawat, tetapi melihat dari posisi ini, di mana posisi kanan, di mana posisi kiri, ya. Jadi setelah kita taruh sisi tangan kiri kita di sisi perut ibu, maka Anda raba. Cara merabanya seperti apa? Kalau Anda mau meraba di sisi kanan ibu kan sebelah sini, ya. Maka sisi kiri atau tangan kanan kita tekan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya lebih jelas apa yang teraba. Ya, kalau kita raba terasanya lembut, kecil, oh berarti itu bukan punggung. Nah, untuk memastikan apakah bayi tersebut berada di sebelah kiri ibu atau puki, maka sebelah kanan kita tadi kita tekan untuk meraba atau melakukan palpasi pada bagian kiri ibu. Kita raba, terasa keras, datar, memanjang, berarti diprediksikan bahwa posisi bayi berada di puki. Nah, setelah itu baru kita beri jeli. Kalau beri jeli berarti posisinya di sebelah kiri. Setelah itu baru kita dengarkan menggunakan Doppler. Untuk memberikan jeli, lalu kita tempelkan alat Doppler. Kita meraba di mana posisi jantung. Kalau baru pertama kali tempel, Anda belum menemukan bunyi jantung, berarti Anda geser posisinya. Kenapa Bu kok taruhnya di bawah? Karena posisi kepala sudah berada di bawah. Nah, nanti ketika ditempel dia akan bunyi duk 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 duk. Anda hitung selama 1 menit penuh. Paham? Jadi kalau misalkan Anda hitung 120 kali per menit, berarti dalam kondisi batas normal. Ya, normal DJJ adalah 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu baru Anda Nah, setelah kita ketahui DJJ, kita lanjut melakukan pemeriksaan Leopard 3. Leopard 3, kita menentukan bagian bawah apa presentasinya. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya, kalau tadi posisinya seperti ini, kita menghadap sama ibu. Kalau Leopard 3 kita sudah memposisikan diri membelakangi atau sejajar dengan posisi ibu. Posisi tangan kanan kiri perawat tetap berada pada sisi kanan kiri abdomen ibu hamil, ya. Caranya tetap kita raba, lalu kita raba bagian bawah ini apa terasa? Oh, kalau terasanya bulat, keras, berarti itu adalah kepala bayi. Kalau yang kita rasakan bulat, lunak, itu adalah kemungkinan bobok. Ya. Nah, ini ketika ibu palpasi posisinya teraba keras, bulat, berarti dipresentasikannya adalah kepala. Nah, jika kita sudah tahu posisi di bawah adalah kepala, kita melihat apakah dia konvergen atau divergen. Kalau konvergen artinya posisi kepala masih di atas pintu atas panggul. Jadi kalau kita raba, kita palpasi, semua tangan kita masih bisa menemukan rasa bulat keras, berarti semuanya masih berada di
atas pintu atas panggul, belum ada kepala bayi yang masuk ke PAP atau pintu atas panggul tadi, itu konvergen. Kalau ketika kita palpasi, kita hanya menemukan sedikit sekali seperti ini, berarti sebagian kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul atau divergen, ya. Sebagiannya sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, untuk mengevaluasi atau kita memastikan bahwa benar kepala tersebut, kepala bayi presentasinya sudah masuk ataupun belum ke pintu atas panggul, kita lanjutkan ke pemeriksaan Leopard 4. Caranya, kaki ibu kita minta untuk dilakukan tekuk atau posisi litotomi. Lalu tangan kita yang kiri kita taruh di bawah bagian perut bawah. Nah, kita goyangkan. Kalau kita bisa menggoyangkan, berarti posisinya fix bahwa si kepala bayi belum masuk pintu atas panggul. Kenapa Bu? Kok belum? Kalau digoyang dia masih bisa bergoyang, dia belum masuk pintu atas panggul, ya berarti memang posisinya masih di atas, di dalam abdomen semua. Berbeda jika ketika kita lakukan Leopard 4, kita tidak lagi bisa menggoyangkan. Artinya sudah masuk ke pintu atas panggul. Kepalanya sebagian sudah masuk PAP. Ya, jadi kalau tadi Leopard 3 Ibu mengatakan teraba bulat keras, berarti posisi presentasi ke kepala. Lalu di Leopard 4 ketika difiksasi dia tidak bergoyang, berarti kepala bayi belum masuk pintu atas panggul. Itu untuk Leopard 1 sampai 4. Paham? Ada yang ingin ditanyakan seputar 1 sampai 4 dulu? Kalau belum ada, Ibu lanjut. Jadi setelah semuanya selesai, maka kita kembalikan posisi Ibu dengan menyelimuti kembali, ya. Posisikan kembali dengan nyaman. Lalu kita sampaikan kepada Ibu hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Bayi Ibu sehat, denyut jantungnya normal 120 kali per menit. Kemudian posisi kepalanya sudah di bawah. Ya, jadi Ibu harus rajin-rajin jalan kaki atau jongkok berdiri supaya apa? Supaya kepala bayinya lebih cepat memasuki pintu atas panggul atau memasuki jalan lahir. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Saya tinggal dulu, kalau ada minta bantuan silahkan Ibu panggil perawat di nurse station. Oke, kita buka sampiran lalu kita bereskan kembali alat. Ada yang ingin bertanya silahkan, boleh. Ya. Jadi saya Tapriana, saya ingin bertanya, Bu, kalau misalkan yang bayi tadi sudah masuk dalam pintu atas panggul itu tuh Ibu sudah mengalami kontraksi atau tidak itu? Apakah jika bayi sudah masuk PAP, Ibu mengalami kontraksi atau tidak? Biasanya kalau sudah masuk pintu atas panggul ada mulai rasa nyeri atau sudah merasa kontraksi meskipun belum kuat, belum intens. Nah, bagaimana caranya supaya kontraksinya lebih kuat sehingga kemajuan bayi untuk masuk ke pintu atas panggul lebih cepat? Maka Ibu disarankan untuk miring ke kiri. Kalau memang dirasa ibunya masih kuat untuk berjalan, untuk jongkok berdiri itu lebih baik lagi karena lebih cepat membuka jalan
lahir, sehingga bayi turun ke pintu atas panggul pun lebih cepat dibandingkan hanya dengan melakukan posisi miring kiri. Kalau posisi miring kiri berarti posisinya begini, ya, posisi miring kiri di tempat tidur. Kalau memang ibunya sudah tidak kuat lagi, ini kan kembali lagi kepada masing-masing kondisi ibu, karena tidak bisa disamaratakan. Ada yang masih kuat atau justru malah nggak terasa apa-apa, ya balik lagi ketika sudah kontrol, dilakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan dalam, dirasa belum ada pembukaan, tapi sudah ada rasa nyeri, tapi masih bisa ditolerir, nggak masalah, disuruh pulang lagi, lakukan aktivitas seperti biasa. Kalau dirasa sudah muncul tanda-tanda kelahiran seperti muncul darah, kemudian rasa nyeri yang tak tertahankan, boleh kembali ke rumah sakit ataupun vaskes terdekat. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Boleh, Uji? Bagaimana dengan bayi sungsang? Apakah harus diurut dulu kah atau Bayi sungsang apakah harus diurut? Secara teori tidak disarankan untuk melakukan pemijatan pada ibu hamil, apalagi membetulkan posisi dari posisi sungsang ke posisi normal, itu tidak disarankan. Kalau dia masih trimester 2, sudah USG, diketahui bayinya sungsang, masih bisa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan setelah ibunya dianjurkan untuk melakukan sujud yang lebih lama. Itu yang paling mudah dilakukan, sujud aja lebih lama, karena pada trimester 1, 2 atau belum ke cukup bulan itu posisi bayi masih terus berputar. Jadi tidak masalah kalau tiba-tiba di pemeriksaan trimester 2, 23, 26 minggu posisi bayi berada di atas, ya berarti ibunya harus rajin untuk sujud berdiri, jongkok berdiri, atau mau mengepel, melakukan aktivitas rumah tangga, membersihkan lantai dengan cara jongkok, tidak menggunakan alat pel. Tujuannya apa? Untuk memposisikan bayi sesuai dengan normalnya. Normalnya kan kepalanya berada di bawah, presentasi kepala, kalau bahasa perawatan atau bahasa medis. Oke, bagus. Seputar ini pemeriksaan level 1 sampai 4 ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup paham? Paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham semua, Ibu tutup pertemuan kali ini. Kalian bisa melakukan pemeriksaan level 1 sampai 4 secara mandiri sambil Ibu dampingi. Ibu tutup dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.